Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak Ibu yang Allah muliakan, senang sekali bisa bertemu dengan Anda sekalian dalam sebuah pertemuan yang terbaik insya Allah di atas muka bumi ini. Percaya Bapak Ibu? Ya, karena kita berjumpa untuk Al-Quran. Dan Nabi kita mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bapak Ibu, selamat bergabung bersama kami, Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran, dalam program Pelatihan Perkenalan, Metode Sekejap Faham Al-Quran. Sebuah program pelatihan yang bertujuan ingin membantu Bapak Ibu yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, yang tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, agar nanti ketika Anda membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya, bisa memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah ta'ala. Nah, itu Bu, kira-kira ya tujuannya. Kira-kira Ibu ini kalau ngaji, mau nggak paham Al-Quran? Oh Ibu, mau nggak? Mau, ya Allah. Mau. Mau aja atau mau banget? Mau banget. Yang mau banget boleh angkat tangan. Oh, alhamdulillah. Bapak sekalian, insya Allah semoga ini sekejap bisa membantu anak sekalian yang tidak punya background bahasa Arab agar ke depan insya Allah bisa paham lebih cepat insya Allah ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, perkenalkan nama kami Nur Ihsan Muhammad Idris. Alhamdulillah dulu pernah nyantri ya di pesantren Darun Najah Jakarta, kemudian kuliah di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi, dan setelah tamat tahun 2002 itu mulai mengajar. Ya, asalnya adalah di Sekolah Tinggi Ilmu Islam Stiba Makassar. Sampai tahun 2010 ya kemudian pindah ke Aceh, dan tahun 2011 kami tinggal di Jakarta, tepatnya di Depok sampai sekarang. Dan sekarang ini kami fokus ya untuk sebuah lembaga yang kami dirikan yang bernama Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran. Inilah lembaga yang didirikan dengan tujuan ingin sekali membantu Anda yang nggak sempat sekolah formal agar nanti ketika membaca Al-Quran, ya demikian pula mendengarkannya bisa paham maknanya. Ya. Di samping juga menjadi pengurus di MI Pusat untuk komisi dakwahnya. Dan hari ini Masya Allah, Allah izinkan kita Bapak Ibu sekalian berjumpa untuk berkenalan dengan metode sekejap ini. Bapak Ibu, waktu kita nggak lama ya, hanya sekitar 2 jam kurang lebih. Kita berharap ini perkenalan bisa menyadarkan Anda dan memberikan keyakinan kepada Anda bahwa Anda punya peluang sangat besar untuk juga bisa paham Al-Quran insya Allah ta'ala. Bapak Ibu, kita mulai dengan masing-masing berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita. Paling bagus dengan doa yang Allah ajarkan kepada Nabi-Nya dalam Al-Quran. Dalam surah Toha, kata Allah kepada Nabi-Nya, Qul, ucapkanlah, bacalah wahai Muhammad SAW, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah Tuhan kami, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan ilmunya kepada kita. Oke. Bapak Ibu, biar kita semangat nih dan kita yakin kita pasti bisa, maka biasanya dalam pelatihan sekejap ini kita punya sebuah slogan yang sering kita ulang bareng-bareng. Apa itu? Nanti kalau saya mengatakan paham Al-Quran, Anda jawab dengan tangan di kepala dan keyakinan kepada Allah. Mudah insya Allah. Begitu ya Pak Husain, Bu Nunung? Kita coba. Ayo kita tes. Jawab
Faham Al-Quran? Mudah, Insyaallah. Mantap Ibu Selis di Palopo. Ya, Pak Abdurrahman di Kolaka. Sekali lagi. Faham Al-Quran? Mudah. Insya Allah. Mudah. Ya, dengan izin Allah kita akan dapatkan jalannya. Sekarang saya akan mulai. Ya, Bapak Ibu, saya hendak mulai ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Ya, bagi mereka yang sudah terbiasa membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya. Yaitu sekarang ini kira-kira kalau Anda ngaji itu, Anda yakin nggak kalau Al-Quran adalah petunjuk hidayah yang akan mengantarkan Anda untuk bahagia dunia dan akhirat? Yakin. Enggak. Yakin. Aku Nah, yakin. ya, biar mudah jawabannya, saya buat ya ada bentuk pilihan ganda. Nah, mohon yang cocok dengan Anda angkat tangan ya. Yang pertama, siapa yang kalau ngaji itu tidak yakin Al-Quran sebagai hidayah? Ada enggak? Ini mah orang kafir kalau nggak yakin ini. Yang kedua, siapa yang kurang yakin? Kurang imannya berarti nih. Yang ketiga, siapa yang kalau ngaji yakin Al-Quran sebagai hidayah? Angkat tangan boleh? Wah, banyak ya. Yang keempat, yang sangat yakin. Yang sangat yakin. Masya Allah. Oke. Bapak Ibu, tentu sebagai seorang muslim ya, kita pasti sangat yakin kalau Al-Quran adalah hidayah kita yang akan mengantarkan kita untuk bahagia dunia dan akhirat. Makanya sejak awal Al-Quran Allah telah menjelaskan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, dan petunjuk ini, hidayah ini akan didapatkan secara maksimal kalau seseorang itu membaca Al-Quran dan dia ngerti maknanya. Ketika dia mendengarkan Al-Quran dalam sholat taraweh, sholat berjamaah, dia paham maknanya. Kalau dia nggak ngerti, ya insya Allah paham dapat itu. Tapi kalau benar-benar mau dapatkan petunjuknya, sudah semestinya kita memahaminya. Sekarang saya nanya lagi nih, kira-kira Bapak Ibu ini sekarang ini, kalau Anda membaca Al-Quran, maka seberapa paham ke Anda terhadap Al-Quran yang dibaca demikian pula dengarkan? Kira-kira ngerti nggak kalau baca Al-Quran? Oke, biar mudah jawabannya saya buat ya, bentuknya pilihan ganda. Mohon jujur ya, yang cocok dan Anda angkat tangan. Ya, yang pertama, siapa yang kalau ngaji itu sangat paham? Ada yang sangat paham? Karena orang Arab di sini, orang Arab yang mau belajar bahasa Arab? Nggak ada ya. Ini di sini orang Arab ini yang mau belajar bahasa Arab juga. Oke. Yang kedua, yang paham kalau ngaji, paham maknanya. Nah, ini biasanya nih yang pernah di pondok 5 sampai 6 tahun, yang pernah sekolah formal bahasa Arab. Nah, itu insya Allah kalau dia ngaji akan paham maknanya. Ada Ibu? Ya. Nah, ini insya Allah 70%, 80% ngerti. Ya. Berikutnya adalah siapa yang kalau ngaji itu masih kurang paham. Ada? Ya, ini terakhir ini, yang keempat. Yang keempat Ibu, ini terakhir. Oke, Ustadz, saya kalau ngaji itu yang saya paham paling-paling Al-Fatihah. Ngerti nggak Al-Fatihah? Ngerti kan? Apalagi Ustadz, yang saya paham itu paling-paling Triqul. You know Triqul? Satu, Qul huwallahu ahad. Benar? Dua, Qul a'udzu birabbil falaq. Tiga, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, benar Ibu Yeni ya, Masya Allah. Ya kan? Kita ngerti itu insya Allah. Tapi kalau sudah mulai pindah ngaji surat Al-Baqarah, bagaimana ngerti nggak nih? Al-Baqarah, Ali Imran, bagaimana? Bapak Ibu, kalau seorang mau jujur, maka akan banyak yang mengatakan, Ustadz, sampai sekarang saya masih kurang paham Al-Quran. Kurang paham Al-Quran. Bapak Ibu sekalian,
Mengapa? Kok masih banyak yang kurang paham Al-Quran? Bukankah kita ini sudah lama menjadi seorang muslim? Bahkan ada yang umurnya tembus 60 tahun, 70 tahun, dan seterusnya. Dan kita ini setiap hari membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya. Kan nggak pernah bertambah itu Al-Quran, itu aja itu Al-Quran. Tapi kenapa kok yang kita pahami masih sangat sedikit maknanya? Nah, mungkin Pak Hussein bisa berikan alasannya, Pak Hussein? Boleh Pak, dinyalakan mic-nya Pak Hussein. Nah, kenapa Pak Hussein? Orang kalau ngaji masih belum paham Pak Hussein, kira-kira. Alasannya apa Pak? Dinyalakan mic-nya Pak Hussein. Kurang Ya. paham. Ya, kenapa nggak paham Pak? Dikarenakan dulunya itu belum belajar tentang makna Al-Quran. Oh, jadi dulunya belum belajar memang. Oke, Masya Allah. Ya. Kalau Ibu Mita Elida, kenapa Ibu alasannya orang-orang kok masih belum paham? Yang lain ada? Sama Pak, belum dulunya nggak pernah belajar Al-Quran. Oh, belum belajar. Kenapa nggak belajar? Kan belajar yang lain. Kalau nggak belajar, oke. Ini ya. Belum. Ya, Bapak Ibu, banyak alasan orang-orang. Ustadz, kenapa saya nggak ngerti? Ya, saya kan Allah takdirkan jadi orang Indonesia. Coba kalau jadi orang Arab, langsung ngerti itu. Kan pakai bahasa Arab Al-Qurannya itu. Apalagi, Ustadz dulu sekolahnya itu umum. Coba kalau di pesantren. Apalagi, dulu sekolahnya itu lulusan lokal kuliahnya itu. Coba kalau di Timur Tengah, di Al-Azhar, di Arab Saudi, ya, di yang lainnya, ya kan? Bisa ngerti. Dan seterusnya. Jadi, sadar ataukah tidak sadar, inilah sebahagian alasan yang seorang berikan kenapa sampai sekarang belum juga bisa paham Al-Quran dengan banyak. Masih kurang paham Al-Quran. Bapak Ibu yang memuliakan, padahal Masya Allah, bukankah ribuan kali lisan kita ini mengucapkan dan mendengarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Saking sayangnya Allah kepada kita sekalian, maka Allah takdirkan kita jadi orang Indonesia, bukan orang Arab. Sekolahnya umum, bukan di pesantren. Kuliahnya lokal, bukan di Timur Tengah. Tetapi karena Allah sayang kepada kita, ingin agar kita bahagia di dunia dan di akhirat, makanya Allah menurunkan kitab Al-Qur'annya sebagai hidayah untuk semua bangsa, namun hanya dengan menggunakan satu bahasa saja. Bahasa apakah ia? Bahasa Arab. Ya kan? Bapak Ibu, kenapa kok Allah nggak turunkan itu? Masing-masing bangsa dengan bahasanya. Kan enak. Orang Indonesia, Al-Qurannya pakai bahasa Indonesia. Ya. Ketika sholat, baca Qurannya apa? Bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Terus baca Al-Fatihah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Makmumnya ngerti nggak di belakang? Ngerti kan? Tapi nggak boleh itu. Ya nggak boleh. Harus yang menggunakan bahasa Arab itu. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok Allah turunkan pakai bahasa Arab? Untuk menjadi petunjuk? Ada alasannya. Allah sebutkan alasannya itu pada surat Yusuf ayat yang kedua. Kata Allah, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab ini Al-Quran ini dengan berbahasa Arab. Qur'anan Arabiyya. Quran berbahasa Arab. Apa tujuannya? La'allakum ta'qilun. Agar siapapun kalian bisa memahaminya. Gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, siapapun Anda, apapun background pendidikannya, berapapun umurnya, insya Allah punya peluang sangat besar
untuk bisa memahami Al-Quran walaupun dia berbahasa Arab. Karena betapa banyak alasan yang menunjukkan bagaimana itu Al-Quran, walaupun dia berbahasa Arab, maka insya Allah mudah untuk difahami bagi siapa saja. Oke, saya sebutkan ya, 3 saja alasannya deh. 3 aja. Ya. Alasan yang pertama dan utama kenapa dia mudah. Karena Allah yang menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab sebagai petunjuk, Allah pula yang telah menjamin kemudahannya. Jangan khawatir, Allah jamin kemudahannya. Sampai-sampai Allah menyebutkan di dalam surat Al-Qamar dan mengulangnya sampai 4 kali dengan bunyi ayat yang sama persis. Ayat yang ke-17, 22, 32, dan ayat yang ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran. Ini dia. Kami Allah telah memudahkan Al-Quran. Lidzikri untuk menjadi pelajaran. Ini pelajaran. Termasuk kalau orang nggak ngerti baca Quran maknanya itu. Kalau dia belajar, dia akan bisa paham maknanya itu. Karena Allah telah memudahkan baginya Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Gitu, Mas kalian. Ya, ini alasan pertama. Masa kita nggak percaya sama Allah? Ya, Allah yang bilang begini. Nah ini ya, alasan yang pertama. Kenapa Al-Quran itu mudah untuk difahami maknanya bagi siapa saja. Alasan yang kedua, kenapa dia mudah? Karena dalam Al-Quran itu ternyata banyak ayat-ayatnya itu yang berulang-ulang. Ayatnya berulang-ulang itu, Bu. Contohnya ada ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada yang tahu apa artinya ini ayat? Ya, betul kan? Maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kalian dustakan? Bapak Ibu, ayat ini berulang dalam surat Ar-Rahman yang jumlah ayatnya 78. Sebanyak berapa kali berulangnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 31. Betul Ibu Adriani. Sebanyak 31 kali. Masya Allah. Jadi setelah itu surat Ar-Rahman berisi dengan ayat ini. Dan masih banyak contoh ayat yang lain yang seperti begini juga bentuknya. Masya Allah. Ya. Yang ketiga, kenapa dia mudah? Karena dalam Al-Quran itu bukan hanya ayat yang berulang, tapi banyak juga kata-kata Al-Quran yang serupa-serupa bentuknya bunyinya dan juga berulang-ulang. Nah, kata-kata Al-Quran yang berulang-ulang itu dan serupa bentuknya bunyinya. Masya Allah. Dan ini Masya Allah, Allah isyaratkan dalam sebuah ayat di dalam surat Az-Zumar ayat 23. Kata Allah, Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik. Kitaban dalam bentuk sebuah kitab yaitu Al-Quran. Apa cirinya? Yang buat dia terbaik? 2M. 1 mutasyabihan. Serupa-serupa. Mirip-mirip tulisannya, bunyinya. Gitu ya. Apalagi? Mathani berulang-ulang. Jadi kalau Anda bisa mengetahui sebenarnya mana kata-kata yang berulang-ulang itu, Masya Allah, akan cepat banget itu Anda paham Al-Quran. Dan dengan izin Allah, sekejap hadir ya, untuk menunjukkan kepada Anda ya, mana-mana kata-kata ya, yang serupa-serupa demikian pula berulang-ulang itu. Yang kalau Anda tahu, insya Allah akan membantu Anda untuk bisa cepat memahami Al-Quran, insya Allah Ta'ala. Dan sebentar, kita akan sebutkan contoh-contohnya. Oke, ini 3 alasan kenapa dia mudah. Allah jamin kemudahannya,
banyak ayatnya yang berulang, dan banyak kata-katanya juga yang berulang-ulang. Bapak Ibu, faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Oke, Mudah, mantap. Mantap Ibu Ida. Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Oke, alhamdulillah. Sekarang Bapak Ibu, setelah ini penyampaian, Anda yakin nggak kalau Anda Pak Hussein, ya, Ibu Ina bisa paham Al-Quran juga? Yakin nggak Ibu? Yakin ya. Yakin. Insya Allah. Bapak sekalian. Oke. Sekarang kalau Anda yakin, apa actionnya ini? Apa yang kita kerjakan agar kita bisa paham Al-Quran? Tidur aja atau bagaimana? Harus ada actionnya dong. Apa itu? Bapak Ibu, minimal ada 3 hal yang harus kita kerjakan kalau kita itu ingin paham Al-Quran. 3. Dan yang pertama dan utama yang harus Anda kerjakan kalau mau paham cepat Al-Quran, apa itu? Yaitu doa. Berdoalah kepada Allah. Minta kepada Allah agar Allah memberikan ilmu kepada Anda agar bisa mudah paham Al-Quran. Ya, doa itu paling utama sekalian. Allah itu maha berkuasa. Maha berkuasa. Allah mampu untuk memberikan kepada hambanya apa yang dia minta. Termasuk kalau kita minta agar Allah bisa jadikan kita paham Al-Quran. Makanya Nabi itu kan Allah ajarkan doanya. Kata Allah Nabi, ya, baca itu, Rabbi zidni ilma. Baca, apa? Rabbi wahai Tuhanku, zidni ilma. Tambahkanlah kepadaku ilmu Al-Quran. Karena Nabi sering baca, Allah kasih nih 1 ayat, nih 2 ayat, akhirnya sempurna. 30 juz. Faham dan hafal. Gitu sekalian. Demikian pula kita. Ayo berdoa. Minta sama Allah serius. Ya, kalau perlu sampai nangis-nangis. Ya, kalau kita nggak penting, ayo kita berdoa serius. Nah, itu pertama ya, berdoa. Tapi nggak cukup. Ada yang kedua. Setelah berdoa, maka kita perlu belajar fokus untuk paham Al-Quran. Memang harus belajar dan harus fokus. Dan belajarnya belajar paham Al-Quran. Kalau belajar mengaji bisa mengaji. Kalau belajar menghafal bisa menghafal. Kalau mau paham, maka harus belajar fokus untuk paham Al-Quran. Gitu sekalian. Maksudnya apa itu fokus? Apakah Anda ini yang ibu rumah tangga, ibuku ya, datang ke suaminya, Pak, ibu mau minta izin dulu nih, mau cuti jadi istri, 1 bulan aja. 1 bulan, mau ngapain? Mau masuk pesantren, belajar biar bisa belajar bahasa Arab, agar bisa ngerti Quran. Kira-kira dikasih nggak? Nggak mungkin itu. Anda yang kerja di kantoran, datang ke bosnya, bos, ya, saya minta izin 1 bulan aja cuti. Ngapain? Masuk pesantren, biar belajar bahasa Arab bisa ngerti Quran. Kira-kira dikasih nggak? Kan nggak ada orang begitu alasannya sekalian. Pernah dengar? Ada. Karena memang bukan begitu fokus. Apa itu fokus? Perhatikan. Masya Allah. Bukan setiap hari kita pasti punya waktu luang. Apakah sore hari atau malam hari? Ya kan? Atau minimal hari Sabtu, hari Ahad. Hari libur itu, Sabtu dan Ahad. Ya. Jadi sebenarnya kita cukup mengambil sebagian kecil dari waktu ini. 1-2 jam deh per pekan. Ya, seperti Anda luangkan pada hari ini. Untuk kita khususkan belajar paham Al-Quran kepada orang yang kita yakini bisa membantu kita untuk paham Al-Quran. Ini insya Allah kalau Anda kerjakan, Anda insya Allah akan lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Gitu Pak sekalian. 1, berdoa. 2, belajar fokus paham Al-Quran. Tapi nggak cukup. Ya, nggak cukup 2 ini. Karena ada orang itu Masya Allah banyak waktunya disiapkan untuk belajar Al-Quran. Tapi masih kurang ngerti juga. Atau masih sedikit yang ngertinya. Kenapa? Karena ketika dia belajar, dia belum memperhatikan hal yang ketiga ketika belajar. Apa itu? Yaitu ketika belajar, maka gunakanlah metode belajar. Gunakanlah cara belajar.
yang sudah Anda kenalan, Anda lihat-lihat, Anda yakin ini metode insya Allah akan membantu Anda untuk bisa lebih cepat. Demikian pula lebih mudah paham Al-Quran. Subhanallah. Ya, benar ini Bu, Bapak. Yang namanya metode itu sangat penting kalau orang belajar. Jadi jangan asal ikut pengajian. Betul pahala dapat. Ya, pahala dapat. Tapi kan panjang itu hafal Qurannya itu. Makanya orang butuh metode emang. Nah, ini nyata dalam hidup kita. Coba. Kalau misalnya Anda mau berangkat nih, mau berangkat ya. Dari Jakarta ke Surabaya ada acara. Coba. Kalau berangkatnya pakai bis, Jakarta Surabaya, berapa jam baru nyampe? Ada yang pernah coba? Jakarta Surabaya pakai bis. Wah, ini bisa belasan jam ya. Belasan jam. Tapi kalau naik kereta api cepat 12 jam, 8 jam. Masya Allah. Tetapi kalau naik pesawat terbang Pak Muhammad, Jakarta Surabaya, berapa jam itu? Sekitar 1,5 jam kurang lebih. Ya, sekitar 1,5 jam kurang lebih. Lihat, naik pesawat 1 jam. Malah hilang kap. Ya, kemudian naik kereta 10 jam, kemudian naik bis belasan jam, ya kan? Kan terserah Anda mana yang dipilih. Nah, demikian pula orang ketika hendak paham Al-Quran. Kalau Anda mau cepat, maka cari informasi. Mana metode cara yang Anda yakini setelah kenalan akan membantu Anda untuk bisa lebih cepat paham Al-Quran. Nah, dengan izin Allah, Bapak Ibu yang Allah muliakan dan rahmatnya, hadirlah metode sekejap ini. Dengan tujuan ingin sekali mengantarkan Bapak Ibu yang tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, bukan orang Arab, ya, nggak pernah mondok, agar nanti ketika Anda membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya, bisa memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat, insya Allah Ta'ala. Ya, karena kalau kita harus sekolah formal bahasa Arab, Masya Allah, ya, cukup panjang fasenya itu. Ya, saya ngalami belajar di pondok, ya, sekitar 5 tahun. Itu cukup panjang prosesnya. Ya, maka ini kami hadirkan dengan izin Allah membantu Anda yang nggak ya sempat sekolah formal bahasa Arab, yang penting kalau ngaji ngerti. Nah, kan gitu kan. Kalau jadi makmum sholat berjamaah ngerti. Nah, bagaimana? Dengan bantuan metode sekejap ini. Yang hari kita bertemu untuk kita belajar berkenalan dengan metode ini. Oke, sekalian, paham Al-Quran mudah insya Allah. Ya kan? Insya Allah. Apa actionnya? Satu, actionnya adalah berdoa. Yang kedua, Berdoa, belajar fokus. Yang ketiga, Pak Abdurrahman, Nikolaka. Apa yang ketiga? Gunakan metode belajar. Gunakan metode belajar. Belajar yang Tepat dan cepat. Betul. Nah, ini sekejap ada pilihan, bukan paksaan. Pilihan aja. Nah, makanya kita kenal dulu. Tapi coba bayangkan. Setelah Anda berdoa kepada Allah, luangkan waktu fokus belajar nanti, lalu Anda gunakan metode yang Anda yakini bisa mengatakan cepat, kemudian dengan izin Allah, Anda pun bisa paham Al-Quran ketika ngaji. Nah, bayangkan, ngaji ngerti itu. Dan bagaimana rasanya kalau Allah izinkan Anda sekalian itu bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Baca Quran berjus-jus, ngerti maknanya. Dan ketika sholat taraweh, maka bisa ngerti bacanya Pak Imam. Mana bomba charger? Dan bagaimana rasanya ketika Anda membaca Al-Quran, ketika Anda mendapatkan kenikmatan tambahan. Apa itu? Bisa umroh 10 hari terakhir bulan Ramadan. Masya Allah, ada yang ajak keluarga, anak, dan seterusnya. Umroh, tawaf, sa'i, dan pada waktu malam harinya. Anda berdiri bersama puluhan ribu kaum muslimin di Baitullah mendengarkan kalamullah setiap malam 2 juz ya, berarti kurang lebih 2 jam itu. Tetapi dalam keadaan Anda bisa memahami makna apa yang dibaca oleh sang imam. Masya Allah. Ya, banyak hidayah kita dapat kalau kita ngerti. Bapak Ibu, ini ya, saya memutarkan sebuah video nih, video tentang suasana sholat tarawih di Baitullah. 1 rakaat aja, sekitar 2-3 menit. Coba Anda bayangkan, Anda hadir di situ sebagai peserta, dan Anda paham
akan makna ayat yang dibaca oleh sang imam. Kita ikuti ya sama-sama. Bismillah. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Bapak Ibu yang Allah muliakan, coba kita perhatikan. Bukankah bertahun-tahun lamanya Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, baca Quran padanya, sholat tarawih padanya. Namun siapa yang pernah merasakan menangis ketika mendengarkan kalam Allah dalam sholat tarawih? Bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena kita memahami apa yang dibaca oleh sang imam. Bapak Ibu, sungguh beruntunglah orang-orang yang bisa menangis ketika mereka mendengarkan kalam Allah. Karena insya Allah mereka termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda beliau bersabda, Ainani, ada dua mata, la tamassuhuman nar, yang tidak akan kena sentuhan api neraka. Dua mata yang Allah jaga dari sentuhan api neraka. Di antaranya adalah ainun bakat min khasyatillah,
mata-mata yang menangis lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sholat tarawih, lalu mereka mendengarkan ayat-ayat tentang surga dan penggambaran kenikmatan yang ada padanya. Mereka paham akan maknanya, maka mereka menangis karena mereka takut kalau mereka tidak dipilih oleh Allah untuk bisa memasuki surga tersebut. Akhirnya kehilangan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama Nabi tercinta Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak punya peluang untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka membaca Al-Quran, mereka sholat tarawih, sholat berjamaah, mereka mendengarkan ayat-ayat tentang neraka dan penggambaran keburukan yang ada padanya. Mereka paham, mereka menangis karena mereka takut kalau mereka dipilih untuk memasuki neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, karena paham kemudian muncul semangat dalam diri mereka untuk mengamalkan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Demikian sunnah Nabi-Nya tersebut. Dan inilah kemudian yang mengantarkan mereka untuk bisa dimasukkan surganya, bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Demikian pula diselamatkan dari neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga Bapak sekalian, ya, faham Al-Quran sebuah kebutuhan. Faham Al-Quran sebuah kebutuhan bagi setiap mereka yang merindukan perjumpaan dengan Allah dan Rasulnya. Karena itu semuanya telah ditunjukkan dalam Al-Quran. Makanya sekalian, saya berharap bisa membantu, ya, kami, demikian pula semua kita, ya, yang Allah takdirkan nggak sempat belajar formal habis juga ngerti paham Al-Quran. Jalannya telah terbuka, tinggal memang kita perlu luangkan waktu, ya, untuk kita belajar. Semoga dengan ini, ya, Allah izinkan kita bisa paham Al-Quran, mengamalkannya, dan harapan kita Allah masukkan kita ke dalam surganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini Masya Allah, Allah izin kita berjumpa untuk kita kenalan metode sekejap ini. Semoga bisa membantu Anda sekalian. Oke, Bapak sekalian, faham Al-Quran mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Oke, sekarang sekalian kami akan masuk ya kepada inti perkenalan sekejap. Nah, ini kan baru kenalan, ya. Buat yakinkan Anda. Karena kalau Anda nggak yakin, nggak bisa kita teruskan ini. Ya. Kalau Anda yakin, Anda percaya, nah, Anda bisa gunakan apa saja. Nah, kita mau sampaikan sekejap bisa membantu. Ya, karena ini bukan kelas pertama, sudah cukup lama kita Allah mudahkan dikembangkan, dan hari ini giliran Anda Allah pilih untuk bisa berkenalan dengan metode sekejap. Oke, sekarang saya masuk. Alhamdulillah banyak metode yang berkembang, Masya Allah. Apa tahlil di Indonesia ini, termasuk untuk paham Al-Quran. Tapi insya Allah ini sekejap ya punya 3 keunggulan. Ya, 3 keunggulan. Ini nampak dari namanya, yaitu sekejap. Sekejap. Ini singkatan sebenarnya. Singkatan. Pertama adalah yaitu sistematis. Apa itu? Materinya ini memang telah diatur sangat sistematis. Ya, dengan tujuan membantu Anda yang tidak pernah sekolah formal bahasa Arab untuk cepat paham Al-Quran. Sehingga memang ini materinya Bapak Ibu sangat berbeda sekali dengan materi sekolah formal. Urutannya itu beda banget. Ya, karena memang disiapkan untuk cepat paham Al-Quran aja. Nah, nanti akan nampak kalau kita belajar sebentar. Satu. Yang kedua adalah ke. Ya, ke itu kerap. Saya kerap bertemu dengan Pak Ahmad di masjid. Apa itu? Artinya sering kan? Sering. Karena dalam metode sekejap ini dengan izin Allah telah dikumpulkan mana kata-kata bahasa Arab dan mana pola-pola kata, ya pola-pola grammar bahasa Arab itu yang sering digunakan dalam Al-Quran. Itu ada, alhamdulillah. Ya, ada. Nah, nanti di pelatihan, kita akan latihan bagaimana kita bisa menguasai ini seperti Al-Fatihah. Seperti Al-Fatihah. Karena kalau materinya telah diatur secara sistematis, ya, Anda fokus belajar dan kerap-kerap muncul ini, maka nanti hasilnya apa? Yaitu JAP. JAP itu jalan pintas. Jalan pintas cepat. Insya Allah cepat membantu Anda untuk bisa paham Al-Quran. Karena cepat juga proses belajarnya. Nah, ini bukan tiap hari ketemu di kelas, ya. Nggak bisa sampai bertahun-tahun. Ya enggak. Ini berapa lama? Nah, nanti sesudah ini perkenalan,
Bagi Anda yang serius, Anda silakan bergabung di kelasnya. Kelas sekejap online, ya. Untuk kita latihan memahami juz 1 saja. Ya, juz 1 saja, ya. Nanti akan banyak kosakata program yang kita pelajari dengan cara sekejap itu, ya. Selama 20 kali pertemuan. Setiap pekan sekali aja 2 jam 2 jam. Sampai selesai. Sampai selesai. Dan ini kalau Anda pernah lewati sekalian, maka luar biasa. Akan ribuan kosakata, pola grammar yang Anda ketahui, dan Anda selesai belajar juz 1. Dan kalau ini dilewati, Masya Allah, akan membantu Anda untuk bisa memahami juz-juz berikutnya, insya Allah Ta'ala. Gitu Bapak sekalian ya. Nah, ini gambarnya apa? Nanti kalau ada ilmunya ya, nanti gambarannya ketika Anda sudah belajar ilmunya, itu bisa praktek. Langsung menerjemahkan Al-Quran. Nah ini saya mau tunjukkan sebuah video. Video syukuran ya. Syukuran sebuah kelas Bapak Ibu di sebuah masjid di Bogor ya. Sudah belajar pertemuan, setiap pekannya mereka ujian, ada tesnya. Akhirnya mereka mengekspresikan kesyukuran Allah dalam bentuk syukuran penamatan. Nah, ini ada penampilan dari seorang pesertanya. Yang tadi saya katakan. Ya. Nah, ini yang tampil namanya Pak Heri ya. Jadi ini adalah karya perusahaan usianya 55 tahun di Bogor. Nah, dia akan menerjemahkan surat Al-Baqarah di juz 1. Kita perhatikan ya. Itu depannya adalah Quran, tapi nggak berarti. Al-Baqarah ayat 23 sampai ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in dan jika kuntum kalian di dalam roibi keraguan bima dengan apa yang nazalna kami turunkan ala abdina atas hamba kami, fa'tu maka buatlah di suratin sebuah surat mimisli atau semisalnya. Watu maka panggillah suhadaakum penolong-penolong kalian min dunillahi dari selain Allah. In kuntum jika kalian shodiqin orang-orang yang benar. Bain maka jikalau tidak taf'alu kalian membuatnya, walan dan tidak akan taf'alu membuatnya, fattaku maka takutlah an-naro kepada api neraka allati yang waquduhan nasu bahan bakarnya dari manusia wal hijaru dan batu. Uidat disediakan lil kafirin bagi orang-orang yang kafir. Oke, ya, kira-kira begitu Pak. Kira-kira nanti begitu hasilnya. Semua utuh 1 juz akan dipelajari seperti begitu hasilnya. Bapak Ibu, alhamdulillah dengan izin Allah ini sekejap sudah sekitar 11 tahun dikembangkan. Sejak tahun 2009 sampai sekarang. Alhamdulillah dengan izin Allah tahun 2019 ini sekejap diundang oleh Pusat Penelitian Al-Quran di University Malaya Kuala Lumpur untuk menghadiri konferensi Al-Quran Internasional. Nah, ini konferensi di berbagai negara tentang Al-Quran dan sekejap mempresentasikan programnya dan alhamdulillah mendapatkan penghargaan internasional insya Allah sebagai metode yang bisa membantu khususnya orang-orang Melayu agar nanti ketika mereka ngaji bisa cepat paham Al-Quran insya Allah Ta'ala. Dan hari ini alhamdulillah Allah izinkan kita untuk berkenalan lebih dalam dengan metode sekejap ini. Semoga bisa bantu Anda juga bisa paham Al-Quran. Oke, paham Al-Quran. Paham Al-Quran. Insyaallah. Mudah insyaallah. Oke, sekarang Mudah insyaallah. saya masuk kepada teknis pelatihannya seperti apa. Oke, tentunya lengkapnya ada pelatihan. Coba ini saya buatkan teknisnya ya. Oke. Bapak Ibu, kalau Anda mau paham Al-Quran dengan metode sekejap ini, maka memang Anda harus belajar dengan menggunakan Al-Quran sekejap yang begini bentuknya. Nah, gini Bapak sekalian. Jadi ada Al-Qurannya. Ya. Ada ini Al-Quran kecil ya, seperti yang saya tunjukkan di video saya. Gini. Nanti ada Al-Quran untuk orang dewasa, untuk orang usia 50 tahun ke atas ada juga, ya. Nah, jadi ada Al-Qurannya. Nanti untuk menggunakan mushaf ini, kami telah menyiapkan 2 buah buku panduan. 2 buah buku panduan. Yang pertama itu buku yang berwarna merah. Itu adalah buku Sekejap Paham Al-Quran yang berisi ilmunya, materinya. Ya, materi di sini nih. Sekaligus berisi Al-Quran sekejap juz 1 saja. Yang akan dipakai selama 20 kali pertemuan. Jadi kalau misalnya Anda belum punya Al-Qurannya,
Nggak apa-apa kalau bagi pemula, nggak masalah. Cukup Anda miliki ini aja nih, buku warna merah ini. Itu. Disertai dengan kamus warna hitam. 2 aja itu. Ya, karya kita gunakan untuk bisa belajar metode ini. Nah, lalu nanti Bapak Ibu, ini belajarnya langsung praktek. Yaitu dengan menggunakan mushaf sekejap yang begini modelnya. Coba Anda perhatikan Al-Quran sekejap Bapak Ibu. Ini bentuknya. Anda lihat Al-Qurannya sama sekali tidak menggunakan terjemahan. Ini benar-benar nggak ada terjemahannya. 30 juz ini. Ya, nggak ada terjemahannya. Apakah berkata, demikian pula per ayat. Tapi insya Allah dengan ilmunya nanti akan membantu Anda untuk bisa tahu arti setiap kata dan juga setiap ayat insya Allah Ta'ala. Kok bisa? Karena ini mushaf memiliki alat bantu. Dari bentuknya ini. Coba Pak Muhammad Eskelkum. Apa nih Eskelkum Pak? Pak Muhammad, apa yang unik Pak dari Al-Quran sekejap ini Pak? Boleh nyalakan mic-nya? Pak Muhammad boleh nyalakan mic-nya Pak? Ada. Halo. Apa? Ada apanya? Warna-warni. Satu, Al-Qurannya berwarna. Tetapi ingat Pak, ini bukan warna tajwid. Di luar sana banyak yang berwarna, ini warna untuk makna, untuk arti kata. Ini nggak sama. Yang kedua apalagi Pak Muhammad? Ada? Berjarak. Dari kalimat per kalimat berjarak. Ya, apalagi Pak? Ada garis-garis di bawahnya itu berwarna juga. Ya kan, garis-garis. Apa yang ketiga ada? Ya. Ada angka-angkanya. Ada nggak tuh angka-angkanya? Ya, ya. Ada 3 tuh. Nah, nanti dia perhatian, kita akan diajarkan tuh ilmu ini. Coba lihat rumusan masalahnya Bu Jessica. Oke. Nanti kita akan belajar sekalian mengenal tentang pola warna. Maksudnya apa warna-warna ini? Ya. Kemudian tentang pola garis. Maksudnya apa garis-garis ini? Kemudian pola angka. Maksudnya apa angka-angka ini? Dan ini kalau kita kuasai maka luar biasa ya. Akan membantu Anda untuk bisa cepat sekali ngerti paham Al-Quran. Kenapa? Karena ini kode-kode membantu itu. Cepat paham maknanya. Oke, tentu hari ini saya nggak mungkin menjelaskan semuanya. Tapi hari ini saya akan menyampaikan yang paling basic saja untuk bisa memahami metode dengan cepat. Ya, yaitu tentang sekalian pola warna. Sisi pertama, pola warna. Oke. Nah, Bapak Ibu, harapan kami dengan sekejap ini bisa membantu Anda untuk bisa paham 30 juz. Semuanya itu 30 juz. Berarti bisa paham sekitar 6.236 ayat. Jadi, ada berapa kata yang harus kita ketahui, Bapak Ibu? Berapa kata Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan ismi 2, Allah 3, Ar-Rahman 4, Ar-Rahim 5 kata. 1 ayat. Kalau 6 ribuan ayat, berapaan kira-kira itu jumlah katanya? Nggak usah dihitung Pak. Ulama sudah bantu. Ini kata ulama kita. Ada sekitar 77.439 kata. Ya, kurang lebih segitu jumlahnya itu. Nah, insya Allah sekarang nanya, bagaimana caranya Ibu bisa menghafal 7.000 kata itu? Kalau sehari 10 aja butuh 7.000 hari. Wah, berapa tahun itu 7.000 hari? Tapi insya Allah dengan bantuan sekejap ini, dengan cepat ribuan kata bisa Anda kuasai maknanya. Kok bisa? Karena sekejap telah membagi ya semua kata ini itu hanya dalam 4 kelompok kata. 4 bagian kata. Itulah nanti yang akan diberikan 4 warna dalam Al-Quran sekejap ini, Bapak Ibu sekalian. Nih, ada 4 warnanya. Coba dilihat nih. Warnanya apa aja tuh? Warna puluhan warna. Ada hijau, apa lagi? Merah, biru, hitam. 4. Hijau, merah, biru, dan hitam. Bapak Ibu,
nanti setiap warna ini itu memiliki arti dan ada maksudnya. Ada maksudnya. Kita akan belajar dari warna yang paling mudah untuk difahami maknanya secara berurutan. Secara berurutan. Oke ya. Nah, kita mulai dengan warna pertama. Tapi uniknya Bapak Ibu ini sekejap, itu gurunya nggak ada mendikte arti. Kita nggak punya program mendikte arti. Dengan ismi nama kata gurunya. Itu nggak ada. Nanti Anda diharapkan bisa menemukan sendiri maknanya. Di antaranya dengan bantuan warna-warna ini. Oke, kita mulai ya. Warna yang pertama. Semua lihat ke depan. Kita latihan ya, pakai surah Al-Baqarah ayat 1-5. Lihat semuanya ke depan. Bapak Ibu, warna yang pertama adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna sebagaimana warna gambar berikut ini. Gambar sesuatu yang sangat indah ketika Anda melihatnya. Kira-kira gambar apakah ini? Bapak Ibu, gambar apa? Ayo jawab, gambar apa ini Bu, Bapak? Warna hijau. Gambarnya Sawah. apa? Gambarnya sawah. Oke. Sawah itu warnanya apa? Wow. Pasti hijau kan? Oke. Bapak Ibu, kalau Anda melihat gambar sawah yang hijau ini, kira-kira kebanyakannya terdapat di negara mana? Sawah di perbukitan. Nah, negara? Tanaman. Negara kita Indonesia, ya kan? Ya. Kemanapun Anda pergi tuh, dari Aceh, Jawa, Sulawesi sampai di Merauke ujungnya Papua itu, oke? Anda akan menemukan banyak banget sawah-sawah yang hijau dan indah. Itulah negeri kita, Indonesia. Bapak Ibu, nanti dalam Al-Quran sekejap ada kata-kata yang diberikan warna hijau seperti hijaunya sawah-sawah Indonesia. Nih, banyak itu. Apa itu artinya? Itulah kata Al-Quran yang sama artinya dengan bahasa Indonesia. Gitu. Warna hijau, kata Al-Quran yang sama artinya dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda mengaji pakai Al-Quran sekejap, lalu menemukan ada kata yang diberikan warna di hijau, maka Anda nggak usah mikir artinya. Nggak usah mikir. Langsung katakan, ini kata Indonesia banget artinya. Gitu Pak Muhammad. Ya, Indonesia banget artinya. Jawab, hijau apa artinya? Indonesia banget. Indonesia banget. Pak Muji, hijau apa artinya? Indonesia banget. Indonesia banget artinya. Benar ini. Ya, ini nggak bohong ini. Ya, oke. Kita sekarang buktikan. Kita buka Al-Quran sekejap. Nih, ya. Oke, coba saya panggil ya, Pak Husen. Nyalakan mic-nya Pak Husen. Pak Husen nyalakan mic-nya. Oke, nggak sempat ya. Coba Muhammad Syekh Muhammad Syekh. Ya. Syakiri. Ada suaranya? Pak Muhammad, Pak Syakiri. Suaranya apa? Ada? Suaranya Pak Syakiri ada suaranya? Belum keluar Pak suaranya Pak Syakiri. Coba Ibu Yeni Maryam, Ibu Yeni, ada Ibu Yeni? Ya, hadiroh. Oke, mantap. Suaranya jelas. Asik. Oke. Ibu Yeni, coba lihat Ibu-ibu. Di setiap baris ini, rata-rata ada nggak yang diberikan warna hijau? Ada? Ada. Tuh. Oke. Dia ada paling atas. Jawab artinya. Allah apa artinya? Nama Allah. Allah ya Allah. Terus Alif Lam Mim apa terjemahannya? Sama kan? Alif Lam Mim, Allah yang tahu sesungguhnya. Alkitab artinya Kitab. Al-Ghaib, Ghaib. Yang As-Salat, baik. Salat. Al-Akhirah, Akhirat. Akhirat. Tuh kan? Masya Allah. Lihat ini Bu. Ini kalau Anda punya Al-Quran sekejap,
Anda akan menemukan di setiap halaman. Setiap halaman banyak kata yang diberikan warna hijau. Dari awal Al-Fatihah. Terus setiap halaman. Sampai akhir juz yang ke-30. Ada kata warna hijau. Ya, apa itu? Kata yang Indonesia banget artinya. Banget. Ya, ini contohnya. Kami sudah hitung ya. Contoh untuk juz 1. Itu ada sekitar, ya kan kalau 30 juz kan ada sekitar 77.000 kata, 30 juz. Nah, ini juz 1 aja, itu ada sekitar 3.583 kata, kurang lebih. Ini yang warna hijau, ya, yang sama arti bahasa Indonesia, ada sekitar 10%-nya. Oh, bayangkan, kalau 30 juz 10% bagaimana tuh? Insya Allah, ya. 7.000-an kata, 6.000, 7.000-an kata, nggak usah kita hafal. Kenapa? Karena dia telah menjadi bahasa Indonesia. Sekejap, bantu sedikit aja dengan memberikan warna hijau pada Al-Quran sekejap. Nah, jadi kalau Anda ngaji, pakai Al-Quran sekejap, lihat kata warna hijau, nggak usah mikir. Langsung katakan, ini kata Indonesia banyak. Indonesia banyak. Indonesia banyak. Begitu Ibu Nunung, Ihsan. Oke Bu? Selesai. Warna yang pertama, Alhamdulillah. Paham Al-Quran. Mudah, insya Allah. Mudah, insya Allah. Berapa kata Mudah, yang insya Allah. Anda sudah hafal sekarang? Berapa kata? Hah? Ribuan. 5. Ribuan, ini kan cuma contoh aja. Ini kan cuma contoh aja ini. 10% dari 77.000. Begitu Pak. Gitu. Kita berikan warna hijau pada Al-Quran sekejap. Oke? Nah, semoga jelas ya warna yang pertama. Ya, sekarang kita pindah. Ya. Jadi Anda bayangkan Bu, Anda harus ngafalin 7.000 kata atau 70.000 kata. Sudah keluar 10% itu nanti. Ya, jadi di akhir tahun 2020, sekitar tanggal 30 Desember 2020 itu pemerintah pusat itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Kemudian Bapak sekalian, kita pindah ke warna yang kedua. Ya. Kan 4 warna ya, 4 warna. Sekarang warna kedua. Semua lihat ke depan lagi, ke slide. Oke. Warna yang kedua adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna seperti warna gambar berikut ini. Gambar sesuatu yang terdapat dalam tubuh setiap manusia dan manusia sangat memerlukannya. Kira-kira gambar apa ini? Merah. Gambar darah. Gambar darah. Darah warnanya? Darah. Warnanya? Merah. Jelas merah, ya kan? Nah, Bapak Ibu, ketika Anda melihat gambar darah yang merah ini, kira-kira dalam tubuh kita, apakah banyak jumlahnya atau sedikit darah di tubuh kita? Banyak. Ya kan? Dimanapun ada darah. Dari ujung kepala terus sampai ujung kaki ada darahnya. Nah, itulah darah kita yang berwarna merah yang banyak jumlahnya. Banyak jumlahnya. Bapak Ibu nanti dalam Al-Quran sekejap, ada kata-kata yang juga diberikan warna merah. Seperti merahnya darah kita. Apa itu? Itulah kata-kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Warna merah. Kata yang apa? Yang banyak berulang secara umum. Berulang-ulang. Jadi nanti kalau Anda mengaji nih, pakai Al-Quran sekejap, Ibu sekalian ya, ngaji pakai Al-Quran sekejap nih. Lalu menemukan kata yang diberikan warna merah, maka langsung katakan, ini kata banyak banget berulangnya. Banyak banget berulangnya. Oke, jawab. Warna merah apa artinya? Banyak banget. Banyak banget berulangnya. Warna merah apa artinya? Banyak banget berulangnya. Ini banyak banget berulangnya. Nah, sekarang kita praktek ya, kita buktikan. Oke. Nah, saya panggil ya. Ya, saya panggil Ibu Adriani Latif. Iya. Oke.
Bu Adrani. Nah, coba Ibu lihat ya, di setiap baris. Apakah ada kata yang diberikan warna merah? Ada Bu? Ada, Masya Allah. Ada kan Bu? Itu nampak sekali. Ya. Ada kata warnanya merah setiap baris. Oke. Coba sekarang Bu, lihat di Al-Quran saya ini ke depan. Lihat ke layar. Ini saya tunjukkan ya. Saya matikan dulu video ini. Oke. Semua lihat ke video saya. Ya, nih. Saya tunjukkan Bu sekalian. Ini Al-Quran sekejap. Coba dilihat ini. Ini terbalik. Nah ini. Ya. Coba Anda lihat di setiap baris. Apakah ada kata warnanya merah, Ibu Adriani dan peserta? Ini. Saya acak lagi nih. Di setiap baris. Ya. Apakah ada kata warnanya merah? Nah. Mana itu gambarnya tadi lagi? Nanti Anda akan menemukan apa itu? Di setiap baris itu akan ada kata-kata yang diberikan warna merah. Itulah kata-kata Al-Quran yang apa? Yang banyak berguna. Yang banyak berguna. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Dan ternyata, Masya Allah, kata-kata ini ternyata akan Anda temukan sering-sering dalam Al-Quran. Ya, akan Anda temukan sering-sering dalam Al-Quran. Dan dengan izin Allah, sekejap telah bantu untuk mengumpulkannya. Dan jumlahnya nggak banyak. Hanya ada sekitar 100 kata saja. Yang telah dikumpulkan dalam 2 halaman buku sekejap ini. Buku merah ini. Ya, halaman 10 dan halaman yang ke-11. Ini lengkap dengan artinya. Lengkap dengan artinya. Bapak Ibu, ini kertas, ya. Ini 100 kata, ya. Itu diberi nama apa? Kertas ajaib. 100 kata ini. Dalam kertas ini. Namanya apa? Kertas ajaib. Itu dari bahasa Arab. Kirtos ajib. Kertas ajaib. Apa itu? Kertas ajaib. Kertas menakjubkan. Menakjubkan. Karena kata-kata yang terdapat dalam kertas ini nanti akan Anda temukan pada setiap baris Al-Quran. Dengarkan saya. Apa? Setiap baris Al-Quran. Berapa kata? Hanya sekitar 100 kata saja dalam kertas ajaib ini. Masya Allah. Ya. Dan insya Allah, nanti kalau Anda ikut kelasnya, ya kelas pelatihannya itu, kita kan bareng-bareng latihan. Latihan sampai kita bisa menghafal kata-kata ini dengan artinya seperti Al-Fatihah. Seperti apa? Al-Fatihah. Iya. Dan waktunya cepat insya Allah. Karena kalau Anda tahu yang warna hijau ini pasti kan, ya, yang Indonesia banget artinya. Ditambah sekitar 100 kata yang warna merah ini yang banyak berulang, maka insya Allah sekitar 80% kata-kata Al-Quran, 60%, 60% kata Al-Quran akan Anda ketahui maknanya. 10% yang warna hijau, 50% dari yang warna merah. Ya. Modelnya apa? Hanya 1 lembar kertas ajaib ini aja. Nih, 1 lembar kertas ajaib ini aja nih. Sekalian. Di pelatihan kita belajar caranya. Ini contoh ya, yang kami sudah hitung satu persatu untuk juz 1 saja. Juz 1 ada 3.500 kata. Yang hijaunya 10%. Udah. Ini yang merah ini mencapai sekitar 56%. Bayangkan itu. Jadi, hanya bermodalkan 2 warna saja, sudah mencapai sekitar 66%. Masya Allah. Ya. Bayangkan Pak. Hanya bermodalkan 1 lembar ini aja nih. Terus kata, dia segini. Di pelatihan lah insya Allah. Kita akan latihan untuk bisa menguasai satu persatu arti dari kata-kata dalam kertas ajaib ini. Ya. Tentu hari ini nggak mungkin ya saya sampaikan semuanya, nggak mungkin. Tapi hari ini saya hanya akan menunjukkan contoh 6 kata saja yang diberikan warna merah yang Anda akan temukan di setiap halaman Al-Quran.
Dan sebenarnya Anda pun setiap hari telah membacanya. Ya. Dan kita akan latihan bagaimana kita bisa menghafal arti kata-kata ini insya Allah ta'ala. Oke. Kita mulai ya. Semua fokus ke depan. Kita belajar beberapa kata nih. Artinya dan juga cara menghafalkannya ke depan. Baik, semua perhatikan saya. Ya, lihat ke depan, lihat ke slide. Ya. Bapak Ibu, di antara contoh-contoh kata-kata yang kita berikan warna merah, karena banyak berulang, adalah kata-kata yang terdapat pada nama anak ini. Nah, oke. Lihat yang baik. Apakah Anda pernah melihat anak ini sebelumnya? Anda pernah melihat ini sebelumnya? Belum. Belum pernah. Masa ini terkenal ini Pak Muhammad, terkenal ini. Bintang iklan ini. Bintang iklan. Iya, bintang iklan Belum. sekejap. Tuh lihat gayanya. Ini anak saya nih. Oh, bintang iklan. Oh, Masya Allah, Barakallah. Okay. Bintang iklan sekejap. Bapak Ibu, biasanya itu yang namanya bintang iklan. Anda boleh cek. Ya. Itu hampir semua artis itu punya dua nama. Punya apa? Punya dua nama. Contoh ya. Contohnya nih. Orang Sunda. Nama aslinya Jaka. Jaka. Jadi artis. Berubah namanya itu menjadi apa? Jackie. Jack. Iya, Anda bisa buktikan itu. Ya, hampir semua begitu. Sama, anak ini punya nama asli, tapi sebagai bintang iklan sekejap, dia punya sebuah nama yang tidak ada orang yang sama dengannya. Ada yang tahu siapa namanya? Nih, ayo dibaca coba. Baca, siapa namanya? Ayo baca. Bilila wa ala. Baca yang benar dong. Ayo baca benar. Bagaimana bacanya itu? Bilila Oke. Bu, Bapak, begini cara bacanya ini ya. Perhatikan. Bilila wa pakai ain kan? Wa ala panjang. Wa ala la. Bilila wa ala la. Bilila wa ala la. Gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya nama ini itu diambil dari kata-kata Al-Quran yang setiap hari Anda membacanya. Di mana? Nih, yaitu ada 6 kata di dalam surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. 6 kata. Bi, li, la, wa, ala, la. Ya kan? Itu semuanya. Oke, sekarang kita akan latihan. Apa artinya ini? Ya. Saya nggak akan pernah bilang apa artinya. Tapi insya Allah Anda bisa tahu sendiri. Oke, saya panggil ya. Ibu Siti Bulkis. Ada? Ibu Siti. Iya, iya. Ya, Ustaz. Nah, sekarang Ibu Siti, lihat ke depan. Tes. Ada kata bi. Oke, ada kata bi kan? Di mana di surat Al-Fatihah ayatnya ditemukan kata bi, Ibu Siti? Mana ayatnya ada bi? Yang lain diam ya. Yang saya panggil juga. Ini Bu, baca Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan Bu, ada kata bi kan? Di depan, kata bi. Coba Ibu, bismillah bi kan? Artinya, coba diisi. Titik-titik nama Allah yang Maha Pengasih. Apa? Dengan. Betul. Dengan. Jadi bi apa artinya? Dengan nama. Dengan. Bi dengan. Betul Ibu, Masya Allah. Betul. Bi artinya dengan. Anda lihat, saya nggak pernah bilang apa artinya kan? Hanya bantu Ibu tahu sendiri tuh. Nah, nanti di setiap halaman Al-Quran, Anda akan menemukan ada kata bi. Dan di antara yang banyak artinya adalah dengan. Nah, nanti kalau Anda punya bukunya Ibu, buku sekejap itu, ada namanya apa tuh? LKS. Lembar kerja sekejap. Ini kayak gini nih. Ya. Itu nomor 1. Bi, li, la, wa, ala, la. Nanti Anda tuliskan. Di bawah kata bi artinya yaitu dengan. Gitu.
Nah, karena sekarang belum punya buku, Anda tuliskan di buku Anda. Saya tuliskan di buku Anda atau di HP. Di dengan. Kenapa nulis? Karena itu menulis membantu men-save dalam ingatan kita. Sudah ya? Oke. Yang kedua Ibu Siti. Yang kedua ya. Ada kata li. Ayah Ibu, di mana ada kata li? Di Al-Fatihah ayatnya. Nih. Baca Bu. Lillahi. Baca ayatnya. Siapa yang di sini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul. Isi Bu. Segala puji titik Allah. Bagi Allah. Benar. Jadi ini Bagi. apa artinya? Bagi. Betul. Ini artinya adalah bagi. Tuliskan di buku Anda. Dan Anda akan sering menemukan kata ini di Al-Quran. Ya, ada dua. Nah, sekarang saya panggil lagi yang lain. Saya panggil Ibu Betty mulu. Ada? Ada Ibu Betty? Ada. Oke. Ibu kata la ini yang ketiga. La. La pendek ya. La. Kalau ini Ibu sering baca di surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, ini ayatnya, Bu. Dibaca coba. Baca ayatnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba isi artinya. Artinya tidak ada baginya. Betul, baginya. Sama tadi. Iya. Jadi benar. Sama. La itu sama dengan li artinya bagi-bagi. Li bagi, la juga bagi. La bagi. Tuliskan di Iya. buku Anda. Betul. Sudah tuliskan semuanya? Iya, sama artinya itu. Sudah ya? Ibu Betty yang keempat. Kata wa. Ayo. Mana ayatnya pertama kali ditemukan kata wa di Al-Fatihah? Ini, baca. Wa iyyaka nasta'in. Wa iya. Artinya, Bu. Ayo baca. Isi. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Dan. Jadi apa artinya wa? Hanya kata Jadi apa artinya wa? Dan. Betul. Dan. Itu dan. Oke. Tuliskan di buku Anda lagi. Ini jumlahnya ribuan di Al-Quran. Iya, ribuan jumlahnya wa ini. Masya Allah. Pasti ada di sebelah halaman. Ya kan? Oke. Gitu, ini kalau menurut saya itu sederhana, tapi benar ini. Ya. Ini kata-kata yang sering muncul. Hari ini sudah tahu artinya. Yang berikutnya saya panggil yang lainnya. Nanti. Coba Pak Jahrim Ibrahim. Nyalakan mic-nya Pak Jahrim. Terima kasih. Ya. Allah. Kata Allah Pak, mana ayatnya di Allah. Di Al-Fatihah. Ini Pak, baca. Alaihim. Baca ayatnya Pak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya? Jalan bagi orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat dan mereka. Bukan. Apa? Kepada. Iya, betul. Kepada mereka. Atas mereka atau kepada mereka. Ya, Dua, atas. Bisa atas atau kepada. Ayo tuliskan. Atas atau kepada. Atas mereka. Oke. Berikutnya lagi Pak Jahrim, yang terakhir. Ya. Ini. Kata la. Ya. Ayo, mana ayatnya di Tidak. Al-Fatihah Tidak. ada kata la? Ya, mana ayatnya di Al-Fatihah ada kata la? Yang lain diam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, Alhamdulillahirabbil alamin. Kelamaan Pak. Ini langsung ini. Ayo baca Pak. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Jadi la artinya? Bukan berarti. Betul. La bermakna bukan. Tidak. Bisa bukan, bisa juga tidak ada, jangan, itu semuanya bisa. Ya. Tuliskan di buku Anda. Ayo, bukan, tidak ada. Iya. Sudah? Iya. Oke. Bapak sekalian. Jadi hari ini sebenarnya ya, kita sudah mengenal ada 6 kata. 6 kata. Ya, yang sebenarnya kita sudah sering baca di Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Ada kata bi dengan, li bagi, la bagi, wa dan ala atas la bukan. Oke? Dan ini nanti akan muncul apa? Setiap halaman ada contohnya itu.
karena kerap muncul. Ya, tugas Anda lah yang nanti mengulang-ulang membaca kata Arabnya dan artinya bersamaan sampai Anda hafal. Kalau Anda hafal, ketika Anda ngaji nanti akan jumpa itu kata-kata ini. Gitu, ya. Contohnya, ya. Dan untuk menghafalkannya Pak, insya Allah mudah. Bagaimana? Kita nggak perlu cara baru. Kita pakai caranya Anda. Yang Anda bisa kerjakan. Apa itu? Kan setiap anak ini kan kalau ngaji, itu pasti bersenandung. Benar nggak kalau ngaji? Coba lihat. Semua imam. Itu orang-orang ngaji itu bersenandung. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi, kata-kata ini Anda baca dengan arti seperti itu. Seperti itu juga. Oke. Biar mudahnya kita praktek ya. Kita praktek. Nah, ini kan ada 6 kata ya. 6 kata, sekalian. Kita akan sama-sama latihan ya. Saya akan contohkan. Nanti saya akan minta Anda untuk mencobanya. Ya. Biar agak aman dan nggak tabrakan di Zoom ini. Saya contohkan beberapa kali dulu, Anda perhatikan. Nanti saya akan minta ya Ibu Fatimah, Ibu Aisyah, Pak Ahmad untuk mencobanya. Ya, oke. Jadi awalnya kita latihan dengan melihat artinya, lalu kita menghafal ya, lalu kita tutup artinya begini nih, nggak ada artinya. Ya, karena kalau sudah mengaji kan nggak ada lagi artinya itu. Oke, ayo, siap ya. Saya bantu matikan ya, bikin peserta biar agak aman. Oke. Kita mulai ya, semua ikuti saya. Ya, saya akan contohkan ya. Ini 6 kata, kita bagi apa? Kita bagi 2, 3, 3. Oke, perhatikan saya ya. Ikuti saya dulu baru Anda ikuti. Ya, tapi di rumah aja, di hati. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bidangan li bagilah bagi. Ujungnya dipanjangkan. Bagi. Bidangan li bagilah bagi. Bidangan li bagilah bagi. Wadan ala atas labukan. Ujungnya dipanjangkan juga. Wadan ala atas labukan. Sekali lagi, ayo. Bidangan li bagilah bagi. Bidangan li bagilah bagi. Wadan ala atas labukan. Oke, sekarang semua hafalin ya. Ayo, niatkan ya Allah. Buat apa hafal ya Allah arti kata-kata ini? Ya, kita mulai. Sama-sama ya. Saya duluan, Anda ikuti. Ya. Mic-nya tetap saya bantu matikan. Biar nggak tabrakan suara di Zoom. Bidangan li bagilah. Bidangan li bagilah. Bidangan li bagilah bagi. Gila bagi. Bidangan li bagilah atas labukan. Badan ala atas labukan. Wadan ala atas labukan. Oke, jadi awalnya Bu, di rumah Anda ulang seperti itu. Baru latihan dengan cara ditutup artinya gini. Oke, sekarang kita mulai ya. Ayo, kita mulai ya. Sama, saya bantu matikan mic-nya. Kita ulang berkali-kali, lalu siap-siap saya tunjuk ya. Saya tunjuk siapa yang mau setoran terlebih dahulu. Tanpa lihat artinya. Siap ya? Dengarkan saya. Bareng-bareng ya, saya duluan. Bidangan li bagilah bagi. Bidangan li bagilah bagi. Bidangan li bagilah bagi. Wadan ala atas labukan. Sekali lagi. Ya, siap-siap ditunjuk. Bidangan li bagilah bagi. Wadan ala atas labukan. Oke, yang mau setoran mencoba angkat tangan di partisipan. Ayo, angkat tangan di partisipan yang mau.
Di dengan li bagilah bagi. Wa dan ala ataslah bukan. Bi dengan li bagilah bagi. Wa dan ala bukan. Yang mau menjawab angkat tangan di partisipan, ya. Di dengan li bagilah bagi. Wa dan ala ataslah bukan. Oke. Sudah? Saya mau coba? Oke Pak Jayadi. Ayo yang mau angkat tangan. Siap. Silakan Pak Jayadi. Siap. Bismillah. Yang Pak Muhammad berdua ya. Bismillah. Silakan Pak Jayadi. Di dengan li bagilah bagi. Wa ataslah bukan. Mantap. Sekali lagi Pak. Baik. Bi dengan li bagilah bagi. Wa ataslah bukan. Oke, mantap. Kan? Ini sudah hafal nih. Sekarang Pak Jayadi, latihan menjawab acak. Nyalakan mic-nya, Pak. Siap ya? Siap. Jawab artinya ya. Wah. Dan. Yang saya nanya hanya Pak Jayadi ya. Semangat sekali nih. Yang lain mohon mematikan mic-nya dulu, saya bantu nih. Pak Jayadi nyalakan mic-nya. Yang ditanya, hanya Pak Jayadi yang tanya ya. Yang lain mohon diam. Yang lain menjawabnya di hati ya. Ya, oke. Siap. Ala. Tas. Li. Bagi. Wa. Dan. Masya Allah, mantap. Alhamdulillah. Sekarang Pak Husen, ayo barakallahu fikum. Wafikum barak. Nyalakan mic-nya Pak Husen. Ya Pak Muhammad, sorry. Yang mau angkat tangan di partisipan. Ayo. Siapa yang mencoba? Ya silakan, ayo. Pak Muhammad. Saya Ustaz. Oke, Pak. Pada Siap, Kiai, siap. Ayo Pak Muhammad dulu ya. Oke. Bi dengan li bagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Masya Allah, mantap. Langsung hafal kan? Oke, sekarang jawab secara acak Pak Muhammad. Siap ya? Baik, Kiai. Wah. Dan. Bi. Dengan. Ala. Di atas. Atas. Oke. Kemudian wa. Dan. Oke, mantap. Alhamdulillah. Ibu Adriani Latif. Ayo. Coba Ibu Adriani. Di dengan 1, 2, 3. Lagi. Wadan ala ataslah bukan. Sekali lagi. Bi dengan li bagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Oh, Ibu lihat, Anda sudah hafal Ibu, ya kan? Sudah hafal itu. Nah, sekarang latihan menjawab acak, ya. Ala. Atas. Wa. Dan. Bi. Dengan. Bi dengan. Wa. Dan. Ala. Atas. Li. Bagi. Masya Allah. Dan seterusnya. Ya, kira-kira begitu caranya, Bu. Sampai apa? Rampung belajar berapa? 15 baris ini. Gitu. Minimal 70 kata dulu, Bu. Bapak yang kita pelajari ini. Ya. 15 baris. Asumsinya apa? Kalau setiap hari Anda belajar menghafal 1 baris aja deh. Hanya perlu 2 minggu kurang lebih kuasai warna merah ini. Ya, 2 minggu. Kalau 1 hari 2 baris, diulang 1 minggu. Akan tahu setengah Al-Quran kurang lebih. Bisa nggak? Bisa buktikan. Ya, nanti Bu, biar mudahnya rame-rame belajarnya itu. Gimana? Di ruang kelas.
Anda masuk kelasnya itu. Insya Allah Anda akan hafal seperti Al-Fatihah. Seperti Al-Fatihah. Berurutan dan ketika diacak akan bisa. Ya. Nah ini Bu, saya akan putar sebuah video ya. Video ini namanya Pak Endang ini. Inilah karyawan perusahaan di Bekasi. Usianya sekitar 55 tahun. Ya. Dia belajar sekejap, memang gak ada basicnya, belajar sekejap, hafal kertas ajaib seperti Al-Fatihah. Ya. Nah, kita lihat ya, dia menghafal. Bismillah. Anda dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kertas ajaib 1 sampai 15. Bidengan dibagilah bagi, wadan ala ataslah bukan, fi di dalamin dari, ila kepada qabli sebelum, huwa diyahu mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hudiyahu mereka, kakamukum kalian, ya aku na kami, hada ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, amma tolam tidak, ma bukan illa kecuali, falalu idza apabila, innama sesungguhnya hanyalah, Allah ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama, ka seperti lama tatkala au atau, kullama setiap kali lau sekiranya, ya ayuha wahai la'ala agar, injikalan tidak akan, anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa, fauqa di atas amma adapun, ba'di sesudah kaifa bagaimana, summa kemudian, idza ketika ya wahai, andarina sungguh, indah di sisi hatta sampai, seakan qad sungguh, baina di antara bal bahkan. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. 55 tahun. Ini masih muda Bapak Ibu sekalian. Yang kedua. Nah, ini peserta kita namanya Pak Husen dari Bekasi. Ya. Dia pensiunan dari pensiunan sebuah kantor, ya. Usianya 79 tahun. Belajar di masa pandemi online, ya. Ya. Ini antara yang beliau hafal nih. Ya, beliau hafal, ya. Dengarkan ya dengan suaranya orang tua. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas ajaib 1. Bidangan dibagilah bagi, wa dan ala ataslah bukan, fi di dalamin dari, illa kepada qabla sebelum, huwa diahu mereka, anta kamu antum kalian, anna kami anna aku nahnu kami, hu diahu mereka, ka kamu kum kalian, ya aku nak kami,
haza ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Nah, Masya Allah sekalian. Oke. Ini Pak, ya 79. Ada lagi di atasnya itu. Berapa? 80 tahun pesertanya. Dan selesai. 20 kali pertemuan. Oke. Nah. Apalagi ini? Sebuah kelas. Ini kelas ibu-ibu pengajian ini. Di yang masjid di Bogor, di Bogor. Bekasi ya. Bekasi selesai juga. Selesai, mereka ujian, mereka syukuran penamatan. Ya, ini penampilan mereka ini. Dengarkan ya. Setoran kertas ajaib. Ya. Ini banyak sekali dihafal ini, tapi kita tunjukkan yang ini aja. Ya. Sebentar. Bismillah. Peserta menerjemahkan langsung Al-Quran. Siapa yang mau terjemahkan ayat ke-62 Al-Baqarah? Al-Baqarah 60-an. Ini depannya Al-Quran nih. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, waswabiin, dan swabiin, man amana, barang siapa yang beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh, falahu, maka bagi mereka ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidaklah ada rasa takut, alaihim, atas mereka, wala hum, dan tidaklah mereka yahzanun, bersedih hati. Oke, sekalian. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Nah, gambaran pelatihan yang insya Allah akan kita lewati selama kita ini belajar. Selama 20 kali pertemuan ada materi yang diberikan, termasuk menerjemahkan sampai hatam juz 1. Nah, ada ujiannya dan terakhir ada syukuran penamatannya insya Allah. Sekalian, nah, sebagai penutup saya mau tunjukkan ya sebuah video ya, video sekitar 3 menit ya, sebuah kelas yang telah selesai mengarang ini pelatihan. Ini perjalanan kelasnya mereka. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى
شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مبتغى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوات إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت نور الهداية زار صدري هو مبتدأ أنسي وعمري فعزمت لي عليه يا ربي فاغفر ما بهداية من فضل ربي جمال قلبي Demikian Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Gambaran ini perkenalan pada hari ini telah selesai. Kami berharap bahwa ini bisa memberikan keyakinan kepada kita untuk bisa bergabung bersama program ini dengan harapan bisa bantu kita untuk bisa paham Al-Quran. Hari ini sebenarnya ada peserta yang pernah ikut pelatihan. Saya mau panggil dulu nih. Ada Ibu Selis ya? Ada Ibu Selis? Apakah masih bersama kami? Ibu Selis? Oh, enggak. Ada, siap Pak Ustadz, siap. Oke, Ibu Selis. Ada. Saya mau ini Bu, mohon Ya ada Pak. testimoninya, kesan-kesannya Ibu selama belajar program sekejap. Misalnya aslinya dari Palopo ya, usia 60 tahun lebih, selesai belajar dan dapat nilai mumtaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Maaf, latar belakang bukan dari belajar agama Pak Ustadz. Sekejap ini saya tertarik sekali dengan itu pembukaannya, kata-katanya itu semua saya tertarik sekali mau masuk sekejap. Setelah saya masuk sekejap, alhamdulillah saya sudah bisa menerjemahkan sekali-sekali, sedikit-sedikit Pak Ustadz. Dan saya berharap semua ukti-ukti yang ada di sini nanti ikut bersama kita semua belajar di semua yang saya sebelumnya tidak lanjut Pak Ustadz, tidak seperti sekejap, memang cepat, tapi harus harus karena kalau tidak kita ketinggalan. Itu semoga teman-teman nanti bisa mengikutinya dengan fokus juga dan asik, baik hati. Oke, Ibu Selis, makasih banyak atas sedikit kesannya, ya. Selalu, ya. Ya, makasih banyak Ibu Terima Selis. kasih Pak. Iya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Ibu Selis ya. Alhamdulillah Bu, dari sini Allah ada keberkahan pandemi ini. Satu sisi dia bermasalah bagi semua orang, tapi masya Allah cukup banyak bahkan ratusan orang yang bisa belajar ya dengan bantuan media Zoom ini.
Dan mereka nggak pernah bayangkan ternyata Allah dengan sayangnya rahmatnya memberi kepada mereka kesempatan untuk bisa paham Al-Quran. Dan hari ini Masya Allah, ya, Allah memilih Anda untuk bisa hadir di ini perkenalan. Buat berkenalan. Berarti ada kesempatan yang Allah berikan untuk Anda untuk juga punya peluang besar agar bisa paham Al-Quran. Ya. Maka dengan izin Allah sekalian, kami sekejap siap membantu Anda dengan cara membukakan kelas. Ya, kelas pelan sekejap yang akan berlangsung selama 20 kali pertemuan. Ya. Sebelumnya sudah selesai kita buka karena seseorang pesertanya di kelas bulan Juni. Dan untuk bulan Juli ini, insya Allah kita akan buka itu pada tanggal 20, oh ini salah ya, 25. Salah ini. 25 Juli. Ini mau diperbaiki ini. Ya. 27. 27 Juli. Hari Ahad. Ya, terus sebetulnya. Jadi insya Allah kita akan buka kelas baru, Pak. Okay. Itu pada tanggal, ya, pada tanggal 20. Sebentar ya. Tanggal 25 Juli. Nah, ini kelasnya insya Allah akan diadakan setiap pekannya, ya setiap pekannya itu pada hari Ahad, ya, hari Ahad jam 5:30 sampai 7:30 waktu Jakarta, ya gitu. Ini dia, ini Pak. Dan yang akan dibuka insya Allah bulan Juli di tanggal 25 Juli mulainya. Jadi ya sekitar 1 bulan dari sekarang ini. Ya. Kita setiap pekan setiap hari Ahad jam 9 buat perkenalan kayak begini Bu. Nanti bagi mereka yang serius bisa bergabung. Dan insya Allah kalau cukup pesertanya, kita akan buka perkiraan tanggal 25 Juli. Insya Allah. Nah, caranya bagaimana sekalian? Ini kan peserta, ya sudah punya grup peserta rata-rata. Ya, grup peserta hari ini. Nanti admin akan mengirimkan setelah ini acara formulir pendaftaran. Oke? Nah, nanti Anda isi, lalu kirim ke nomor admin yang mengirimkan formulir itu. Ya, nanti admin akan menjawab tentang administrasi unit pelatihan. Betul, dia ada bukunya, ada kamus yang perlu dimiliki, ya demikian pula ada personalnya, ya nanti akan disampaikan oleh admin di grup tersebut. Tapi ya kalau Anda punya sesuatu yang perlu disampaikan, yang bisa mensupport Anda, jangan segan-segan untuk menyampaikan sama admin kalau ada butuh bantuan dari kami. Insya Allah kita siap mensupportnya. Dan bagi Anda yang hari ini nggak hadir di grup ini dan nggak ikut di grup WhatsApp, silakan nulis ini Bu, terus nomor admin ini, lalu silakan minta formulir pendaftarannya ke beliau. Ya, nanti akan dikirimkan, Ibu isi dan selanjutnya ikut prosedur selanjutnya. Insya Allah kalau sudah oke, Anda akan dikirimkan paketnya. Apa itu paketnya bisa lihat? Pertama, akan dikirimkan ini, ya dikirimkan buku sekejap warna merah. Sepaket, 1. Yang kedua adalah ini, buku warna hitam kamusnya, 2. Lalu ada kertas ajaibnya, ini 3, 1 lembar ini. Nah, jadi ini sepaket ya. Kenapa ukurannya Bapak sekalian? Ada yang sedang, oke ukuran begini warna hijau, dan ada yang ukuran besar. Nah, bentuknya bunga, ya seperti begini bunga. Oke. Demikian pula yang warna hijau atau warna merah seperti beginian. Nah, oke. Ini dia tidak masuk paket ya, nggak masuk paket. Nanti kalau Anda mau pesan terpisah itu mushafnya. Nah, itu paketnya adalah apa? Bukunya warna merah sama kamusnya warna hitam. Demikian pula 1 lembar kertas ajaib. Insya Allah dengan bantuan ini Anda sudah bisa ikut kelasnya yang akan diadakan insya Allah setiap hari Ahad jam 5:30 sampai 7:30 waktu Jakarta, ya mulai tanggal 25 Juli insya Allah taala. Semoga bisa membantu Bapak Ibu buat Ibu sekalian paham Al-Quran. Sekarang silakan. Kalau ada yang mau bertanya seputar di pelatihan, dipersilahkan. Silakan ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak, mau nanya Pak, itu kan kemarin kan udah ya yang 25 Juni ya? Udah berjalan ya? Sudah selesai. Kelas yang 25 Juni. Ya. Oh, udah selesai. Ada 100 orang pesertanya. Kita baru 100 orang satu kelas itu. Kelasnya udah full dan sudah jalan 3 pertemuan. Oh begitu, ya. Maksudnya biar nggak nunggu sampai bulan depan gitu, Pak Ustadz. Cuma udah full Pak, ada 100 orang pesertanya. Kita maksimal. Oh ya udah, oke. Nggak apa-apa, makasih. Ya. Okay. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Muslihat.
Ya, kalau ada teman yang mau bergabung, saya akan ajak. Karena biasanya kan itu ada 3 orang. Supaya bisa gairah juga, saya mau ajak juga beliau. Masih bisa mendaftar ya Ustaz ya. Bisa Pak, ya. Bisa Pak. Jadi pertama bisa langsung tasnya, atau Bapak bisa aja ikut perkenalan seperti ini nih. Ini setiap pekan Pak kita adakan. Nanti minggu depan ada lagi. Minggu depan. Oh, setiap pekan ada perkenalan ini. Tapi grupnya masuk grup saya boleh. Ya Pak? Perkenalannya minggu depan, tapi dia grup saya boleh ya? Bisa, ya. Linknya sama aja tuh, linknya sama hari ini. Sama aja itu. Ya. Oke. Oke? Oke, Ustaz. Siap Pak. Ada lagi yang mau bertanya seputar pelatihan? Saya Pak Kiai. Ya silakan Pak Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak Muhammad? Saya asalnya dari Ambon. Oh, Masya Allah. Saya dari Ambon Kiai, tapi tinggal di Jakarta. Ini begini Kiai, ada nggak hari lain selain hari Minggu gitu? Oke. Jadi yang lalu begini Kiai, kalau setengah 6 itu Kiai, itu bagaimana itu? Apa rehat pagi itu? Oh, jam itu pagi Pak. Jadi pada subuh. Oh, 6 pagi. Samih nih Afwan. Jam Saya kira setengah 6 sore. Pada subuh. Siap. Jadi masih segar, setelah berzikir, mulai belajar kita. Ya, insya Allah. Baik. Siap, Kiai, siap. Nggak perlu ganti hari. Ya. Kelasnya ada memang hari, cuma hari A saja ini. Kita nggak bukan yang lain. Kecuali kalau betulnya komunitas ya, ada masjid yang baik. Halo Mbak. Kalau resminya hanya 1 waktu aja. Ya silakan. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Baik, terima kasih Kiai. Siapa yang bertanya? Ada lagi? Waalaikumsalam. Pecah-pecah suaranya. Saya dari kurang jelas suaranya, Pak. Dulu Mas. Bicara. Oke, cukup ya. Kalau nggak cukup, ya sekali lagi sekalian, semoga ini bisa membantu. Dan silakan lihat di grup WhatsApp-nya, demikian pula di formulirnya yang dikirim di grup. Semoga ini program bisa bantu kita untuk bisa paham Al-Quran ya. Kita tuh ya dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.